Halo teman-teman, kembali lagi di Ian 9 titik. Tentunya kita akan membahas perjalanan kita kembali ya dari Moa menuju Samlaki dan tepatnya kita di Pelabuhan Mahaleta, Kecamatan Donahiera, Maluku Barat Daya. Dan ini di sini kita akan berganti kapal karena Sabuk Nusantara 28 mengalami warning atau berlindung karena tidak kuat dengan cuaca buruk atau gelombang laut. Nah, sebelum kita menunggu kapal 71 sebagai pengganti, kita beli makan dulu nih, teman-teman. Nah, tapi di sini hati-hati ya, teman-teman, untuk beli makanan karena apa? Di sini itu yang dijual itu daging non halal kebanyakan, tapi ada ayam dan ikan juga. Jadi tergantung teman-teman. Nah, itu kita lagi menunggu kapal Sabuk Nusantara 71 yang katanya lebih bagus ya, lebih mewah. Kenapa? Karena itu merupakan kapal baru dan di dalamnya itu difasilitasi berbagai fasilitas AC dan tempat tidur yang nyaman ya. Dan masih kategori baru gitu ya. Nah, kita lihat ya, kapalnya sudah mulai mendekat teman-teman ya. Nah, dari sini sih dari sini sudah kelihatan kapalnya sangat berbeda jauh dari kapal Sabuk Nusantara 28 ya, karena di Sabuk Nusantara 28 itu lebih kecil dan ini kelihatannya lebih besar dan lebih ke ruangan untuk penumpangnya itu lebih banyak ya. Kalau Sabuk Nusantara 28 sedikit dan dia hampir setengah dari kapalnya saja. Kalau ini seperti 3/4 ya. Nah, bisa teman-teman lihat ya, sudah kayak hotel ya, dari samping mirip hotel ya, dan agak panjang nih. Dan ini merupakan perintis juga dan merupakan pelni dari pemerintah dari tol laut ya, teman-teman. Nah, di sini teman-teman ya, bisa teman-teman lihat ya, eh, sudah mulai diturunkan tangganya. Nah, ketika diturunkan tangganya ini, kita diharuskan untuk menunggu terlebih dahulu turunnya para penumpang, teman-teman, karena di sini diterapkan aturannya seperti itu. Dan tangganya itu menggunakan tangga besi yang otomatis ya, otomatis bisa turunan. Dan kita coba lihat teman-teman ya. Nah, kita lihat yang turunnya. Kita survei-survei dulu nih. Oke. Nah, lihat nih teman-teman. Lautan manusia. Nah, padahal di kapal sebelumnya itu sangat sepi karena emang kapalnya kurang bagus ya yang Sabuk Nusantara 28. Nah, kalau ini Sabuk Nusantara 71, ini yang ditunggu-tunggu masyarakat di sini karena orang-orang lebih memilih naik ini, makanya yang jualan dan yang berangkat itu menunggu ini karena lebih cepat juga ya itu. Dan ini dibantuin oleh polisi untuk penurunannya. Emang ada pengamanan ya teman-teman, jadi teman-teman bisa ini. Dan saya informasikan teman-teman, kita naik dari Sabuk Nusantara 28 itu kan ongkosnya 24.700 atau sekitar 25.000. Nah, di sini kita tinggal konfirmasi ke pihak pelninya, pembelian tiketnya, bahwa kita hanya untuk melanjutkan. Karena apa? Ini sama-sama Velni dan harga tiketnya juga sama, teman-teman ya. Jadi kita harus konfirmasi dulu nih ke pihak KPNKL ya, kalau nggak salah. Jadi yang bagian mengurusin kapal gitu ya. Nah, itu nanti saling konfirmasi nanti bahwa kita penumpang lanjutan gitu. Nah, bisa teman-teman lihat nih, ramenya luar biasa ya teman-teman ya. Lautan manusia nih. Wow. Nah, nih penuh ya teman-teman. Jadi udah seperti pasar malam. Oke. Nah, jadi kita tunggu dulu nih teman-teman turunnya nih. Nah, gimana sih turunnya gitu. Dan sangat ramai yang turun teman-teman. Kita harus sabar menunggu teman-teman. Nah, di sini polisi ada juga, pengamanan ada juga. Jadi di sini emang benar-benar diperhatikan ya untuk keamanan dari penumpang. Bisa teman-teman lihat ya, kapalnya lebih cerah ya. Lampunya lebih banyak, catnya masih lebih terang ya. Oke. Nah,
Oke, ini saya percepat ya teman-teman ya, saya percepat karena kalau saya buat videonya sesuai dengan durasinya itu sangat lama karena penduduknya lama. Nah, ini kita sudah mulai bergiliran naik ya teman-teman. Nih, ini saya di belakang tas ini teman-teman. Karena mau naik juga ribet ya, makanya susah videoin kanan kirinya di tangganya ya. Ini saya berusaha mau naik teman-teman. Nah, bergilir nih teman-teman, bergilir lagi. Nah, ini saya coba naik. Oke. Nah, kita langsung lihat nih dalamnya nih teman-teman nanti ya. Oke, ini di deck 2. Kita langsung di deck 2 nih teman-teman. Jadi masuknya itu langsung di deck 2. Nih, ini dalamnya teman-teman. Ini kafenya teman. Jadi kalau misalnya bosan di kapal bisa nonton di sini dan sembari jajan. Dan ini kamar-kamar ABK yang bisa kita sewa gitu. Jadi kayak VIP kelas dan segala macamnya. Dan ini masih lalu lalang, saya mau mencari desk untuk ekonomi, tempat tidur ekonomi. Dan karena saya belum pernah, jadi makanya saya nyari sana sini dulu nih, keliling-keliling nih. Dan ramenya luar biasa teman-teman, berdesak-desakan karena emang masih keluar masuk penumpang ya, masih keluar masuk penumpang karena bongkar muat ya teman-teman. Nah, nih teman-teman bisa lihat ya ramenya luar biasa. Saya mau ke deck 1 nih teman-teman, mau lihat tempat tidur, situasi tempat tidurnya gimana gitu ya. Dan saya sudah mendapatkan tempat tidur itu dan tinggalkan tas karena masih rame, dan saya pantau langsung dari atas nih teman-teman. Masih banyak lalu lalang orang nih teman-teman, belum naik-naik. Dan itu teman saya yang satu kapal nih teman-teman, dan dia itu menuju Samlaki juga, dan dia naiknya dari Moa kebetulan ya. Nah, oke, kita say hi dulu ya teman-teman. Oke, kita say hi dulu. Nah, ini dia. Kita say hi, hai. Nih, dia mau naikkan barang katanya. Nah, makanya dia nunggu antrian agak lama gitu. Oke. Nah, inilah situasi di atasnya teman-teman ya, di bagian atas di deck bukan deck, di lantai 3-nya ya. Nih. Nah, jadi lebih nyaman sih teman-teman ya. Kita mau nyantai-nyantai di luar lebih nyaman gitu. Nah, oke, itu pintu ruang ekonomi, kita masuk saja dulu teman-teman ya. Nah, itu kita masuk saja dulu. Nah, setelah kita masuk, kita lihat nih teman-teman situasinya. Nah, ini di deck belakang ternyata teman-teman. Jadi di pembuangan sampah-sampah yang dari dalam gitu. Jadi di stok dulu, nggak sembarangan dibuang ya teman-teman ke laut, tetap aman. Dan ini lemari-lemari life jacket ya, lengkap ya teman-teman, dan masih baru dan masih apik dong. Nah, ini tempat tidurnya teman-teman. Dan di sini itu teman-teman, walaupun kelas ekonomi pasti full AC teman-teman. Nah, nih bisa lihat teman-teman ya. Tempat tidurnya juga masih empuk sih kasurnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Bersih ya, bersih dan nyaman lah. Nah, itu ada AC-nya, AC yang duduk, AC duduk ya. Nah, kenapa teman-teman atau saudara-saudara yang lain itu memilih kapal ini ya? Karena kenyamanannya teman-teman. Nah, nih. Jadi untuk ruang ekonomi itu banyak banget ya teman-teman. Nah, ini kapalnya ini posisi belum berangkat ya teman-teman. Makanya saya daripada nunggu, saya keliling-keliling dulu karena kalau sudah berangkat saya kan langsung tidur. Nah, di sini juga lengkap ruangannya ya. Ini ada ruangan toilet untuk disabilitas ya, disabel ya, untuk yang cacat ya gitu ya. Ini untuk pokoknya nyaman sih teman-teman, di sini nyaman banget. Dan di sini tempat tidurnya nih. Nah, dingin ini teman-teman di sini. Nah, kebetulan kita punya teman nih di sini, jadi kita samperin dulu teman-teman ya, ngobrol bentar lah. Nah, ini setelah uh, perjalanan dan kita kan sudah tidur nih. Nah, ini sampai di pelabuhan Tepa itu sekitar 6 jam apa 8 jam gitu ya. Dan kita sampainya di pagi hari. Nah, bisa lihat teman-teman ya. Dan di sini kita bersandar nih teman-teman, dan gak nyangka teman-teman, di sini itu kita ternyata terjebak sama warning lagi, dan itu sudah ada 2 kapal yang dinyatakan warning dan tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Samlaki teman-teman. Nah, di sini
ternyata kapal kita juga mengalami warning dan harus menunggu beberapa hari di sini untuk berangkat melanjutkan perjalanan ke Somlaki. Nah, jadi kita di sini harus keliling-keliling kapal, bosen ya. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke darat dulu dan melihat-lihat dalam kapal ini sepuasnya ya. Nah, saya lihat-lihat dulu nih dalam kapalnya nih, mumpung nggak ada kegiatan, mumpung nggak ada aktivitas yang bermanfaat ya, saya keliling-keliling ulang lihat dalam kapal ya. Nah, di sini teman-teman, ini di deck 3 nih teman-teman. Ini iya di deck 1 nih teman-teman, di deck 1 ada toilet pria ya. Ada tempat tidur, ada life jacket, ada freezer, itu dapur ya dekat situ ya, yang ada kulkasnya tadi. Itu dapur kantinnya ya. Dan kita ke bawah lagi nih teman-teman. Nah, kalau di bawah ini, deck paling bawah itu ada satu sisi itu tidak digunakan karena gelombang pas kita perjalanan itu ternyata gelombangnya sangat luar biasa, jadi airnya masuk-masuk juga. Jadi kalau yang di bawah ini kalau memang lagi cuacanya aman bisa digunakan, tapi kalau misalnya lagi gelombang di bulan-bulan seperti ini, cuaca buruk, itu tidak digunakan teman-teman. Tetapi di sebelahnya itu tetap digunakan. Yuk kita cek ya. Nah, ini petanya ya, jadi peta dari kapalnya di lantai 1 apa, lantai 2 apa, lantai 3 apa. Oke. Nah, langsung kita ke lantai bawah lagi ya teman-teman, yang kamarnya itu digunakan di sebelah yang tadi gitu ya. Oke, kita turun. Nah, inilah di decknya. Oke, kita turun nih teman-teman. Nah, kalau yang di bawah ini dimanfaatin teman-teman. Nah, kalau di sini tidak apa-apa karena banyak yang huni, karena emang airnya tidak masuk sebelah sini. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, coba lihat. Nah, di sini penuh ya teman-teman ya. Di itu yang tadi yang kosong tadi di sebelah yang kamar ini. Kamar ruangan ini ya. Nah, oke, kita naik saja ke deck 2-nya langsung ya. Oke, kita naik nih teman-teman. Oke. Nah, kita naik lagi ke deck 3 nih teman-teman, kan deck 2 tadi sudah ya. Kita naik ke deck 3. Kita lihat nih. Nah, di deck 3 ini pintu keluar masuk. Nah, dan cafe tadi ya. Dan di sini ada kantin, ada kamar yang mau kita sewakan. Kita mau sewa, kok kita sewakan. Dan inilah situasi di deck 3-nya. Nyaman ya. Nah, ini pintu belakangnya tadi ya. Oke, kita naik ke deck yang selanjutnya, deck 4. Oke, kita naik ke deck 4. Kita mau lihat situasi dan kondisi, dan itu kapal yang sudah dinyatakan warning. Dan itu mirip-mirip yang sabuk Nusantara, bukan, Berkat Saloda itu kapal yang ini mirip dengan yang kita naikin, tapi lebih dia ke swasta ya, bukan Pelni. Nah, itu masih morning, dan ini situasi di deck 4 kalau siang hari teman-teman. Nah, pintu daruratnya. Dan kalau kita duduk-duduk di sini nyantai ya. Di sini kita duduk nyantai-nyantai, bisa main kartu, main apalah gitu di sini. Oke, inilah situasinya di deck 4. Oke, kita balik lagi nih, masuk saja ya. Oke, kita ke pintu sebelah ya. Kita pintu sebelah, kita lihat coba pintu sebelahnya. Oh, kita turun aja nih. Kita turun kembali. Oke. Ini ruang-ruang yang mau disewa ya, kamar yang mau disewa. Oke. Kita selalu lalu lalang di kafenya di deck 3. Ada kliniknya nih teman-teman. Ada ruang makan, ada apa lagi nih, pokoknya banyak nih teman-teman, lengkap fasilitasnya. Ada toko ya, kemudian apa lagi nih, di sini saya mau keluar ya karena dinyatakan warning, dan ini saya mencoba keluar ke daratan ya. Ini saya sudah di daratan teman-teman nih. Kapal saya yang itu nih teman-teman, Sabuk Nusantara 71 yang lebih gagah ya teman-teman. Nah, itu yang itu. Jadi orang masih lalu lalang menaikkan penumpang dan menurunkan penumpang teman-teman. Jadi saya mau ke darat cari makan sembari nunggu kabar warningnya sampai kapan.
Dan ini di sini kita masih menunggu warningnya sampai kapan, belum tahu sampai hari-hari kapan gitu. Jadi kita masih jaga-jaga, makanya masih ramai ya teman-teman. Ini kita cari makan dulu nih teman-teman, ke daratan yaitu ke Desa Tepa. Dan itu namanya Pulau Wetang ya, itu Pulau Wetang, tepat satu kecamatan sama Tepa ya. Oke, ini dari pelabuhan kita menuju ke daratan yaitu Desa Tepa. Tepa Kota ya kalau disebut, sering disebut ya. Dan ini jalannya ya. Dan di sini perkantoran-perkantoran dishub apapun, perkantoran karantina perikanan apalah segala macam yang berkaitan dengan pelabuhan itu sedikit kosong ya. Kenapa? Karena diterpa sama angin atau badai, jadi seng-sengnya itu pada lepas, atap-atapnya itu pada lepas, dan itu tidak digunakan ya tadi gedung-gedung yang pertama dapat ya. Dan pos ini aja sih sudah tidak digunakan karena emang kena badai. Jadi kalau emang sudah cuaca buruk teman-teman, dan angin badai atau angin timur apa angin barat ya, itu sangat luar biasa anginnya teman-teman. Nah, nih, jadi ini pagi hari teman-teman. Bagus ya lokasi ininya ya, cerah. Dan itu gapura untuk ke desanya teman-teman. Ina itu artinya selamat datang. Dan ini di samping kiri saya itu kuburan, kan samping kanan juga kuburan. Jadi kita diawali ke desa ini diawali dari kuburan teman-teman. Nah, ini desanya, ini daerah pertokoannya nih teman-teman. Jadi pusat bisnisnya itu di Pulau Tepa ini ya di sini. Di sini jual sembakau, di sini jual makan. Jadi di sini semuanya teman-teman. Dan ini masih kondisi pagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat ya di kondisi pagi itu seperti ini, sangat lengah dan lengang ya. Karena masih pagi. Jadi sebenarnya sih ya beda ya sama tempat lain. Kalau di pusat bisnis lain kalau pagi itu udah mulai rame, tapi kalau ini masih sepi teman-teman, masih tidur. Jadi mungkin aktivitasnya itu di jam-jam 10-an kali teman-teman ya. Wajar ya di desa ya teman-teman ya. Nah, ini kondisinya, ini pangkalan minyak, dan di sini itu tidak ada SPBU teman-teman. Jadi jangan nyari-nyari SPBU. Di sini pangkalan minyak. Jadi kalau dibilang itu harganya di atas harga SPBU ya tentunya. Dan ini itu toko-toko semua segala macamnya. Dan jangan khawatir teman-teman, di sini itu sudah ada masjid ya, dan di sini itu banyak yang muslim juga, terutama pedagangnya. Karena apa? Pedagangnya itu kebanyakan dari Makassar ya. Jadi nggak usah ragu teman-teman untuk beli makanan halal di sini ya, karena di sini pedagangnya rata-rata dari Jawa Timur dan juga dari ini ya. Oke, itu dulu untuk sekian dari video ini. Nanti kita lanjutkan kembali ya teman-teman. Bye. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, bye-bye.